Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, bagaimana nih selama teman-teman mengikuti setiap video ataupun semangat-semangat yang saya tularkan ke teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengalami perubahan atau mungkin sudah ada yang sembuh ya teman-teman? Saya berharap semoga teman-teman sudah mulai pulih, bahkan mungkin sudah ada yang sembuh ya teman-teman. Kalaupun misalnya masih ada yang baru mengalami, mungkin masih ada yang dalam masa perjuangan ya teman-teman, masih berjuang untuk menyembuhkan diri, tetap semangat ya teman-teman. Cobalah kita cek, mungkin dalam menerapkan 3P itu, pola makan, pola hidup, dan pola pikir, mungkin ada yang masih belum pas gitu ya, belum pas sesuai dengan porsi kita ya, porsi masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya gini teman-teman, misalnya kalau kita ya, ini pengalaman saya, dalam saya proses menyembuhkan diri itu, sebaiknya jangan terlalu banyak ingin tahu gitu teman-teman. Kalau misalnya kita sudah tahu ilmunya nih, sudah dapat ilmu, misalnya teman-teman sudah dapat ilmu, saya bilangnya ilmu ya, sudah dapat pengalaman dari saya, pengalaman mungkin ya bahasanya, pengalamannya dari saya. Cobalah teman-teman berusaha untuk menerapkannya gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman mencari tahu lagi banyak hal, mungkin ke orang lain lagi, misalnya ada lagi ini yang ingin teman-teman ketahui, terus teman-teman itu berusaha mengumpulkan ide dari banyak orang gitu ya teman-teman, mungkin dari baca artikel di Google ataupun nonton YouTube seperti ini mungkin ya, itu bisa membuat kita jadi agak sulit gitu teman-teman untuk menerapkan cara yang mana yang pas, yang sesuai dengan diri kita. Karena itu yang saya alami dulu ya, karena saya berusaha gitu ya teman-teman, mencari tahu di Google, kemudian maaf ya teman-teman, ada berisik ya, mudah-mudahan suara saya kedengaran. Kemudian saya mencari tahu di YouTube juga gitu ya teman-teman, saya mencari tahu apapun itu yang saya keluhkan, yang saya sakitkan, saya cari tahu bagaimana caranya supaya bisa lepas dari keluhan itu, dari rasa sakit itu gitu ya, yang berhubungan dengan asam lambung dan kecemasan saya. Ada banyak teman-teman, ada banyak orang juga akan banyak cara gitu ya. Jadi saya itu jadi bingung gitu teman-teman, saya itu harus menerapkan yang mana gitu ya. Harusnya saya itu mendengar satu orang ataupun jangan terlalu banyak gitu ya, kemudian saya terapkan. Mungkin ada yang pas gitu ya, mungkin ada yang benar-benar sesuai dengan apa yang saya rasakan, saya keluhkan, atau metode yang disampaikan itu mungkin sama dengan apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan gitu. Tapi karena saya terlalu banyak menonton dan membaca ya, jadi saya bingung teman-teman. Dan pada akhirnya saya itu menyembuhkan diri itu dengan cara saya sendiri, ya. Dan itu butuh waktu gitu teman-teman. Ternyata sembuh itu butuh waktu gitu ya, butuh kesabaran dari kita, butuh komitmen gitu ya, seperti yang sudah saya kasih tahu ya biasanya di video sebelumnya. Jadi semuanya itu butuh proses, butuh waktu gitu ya untuk menyembuhkan diri. Kalaupun misalnya kita sudah menerapkan pola yang baik dalam keseharian kita, itu dalam proses perjuangan penyembuhan diri, tapi masih terus ada yang
bukan salah ya, masih ada yang kurang gitu. Kok masih seperti ini ya keluhannya, kok makin bertambah ya misalnya ya. Coba kita cek lagi, mungkin masih ada yang tidak kita lakukan dengan baik gitu teman-teman. Karena kalau pengalaman saya dulu ya, saya itu asam lambung dan kecemasan saya tinggi itu bukan karena semata-mata dari faktor makanan teman-teman. Mungkin iya dari pola makan dan makanan yang saya makan mungkin berantakan gitu ya, tidak teratur. Mungkin makanan saya itu sembarangan gitu. Tapi saya tidak terlalu sering makan yang asam sama pedas karena saya tidak mampu juga ya. Paling saya itu makan pedas itu semampu saya saja teman-teman, karena saya memang tidak terlalu mampu kalau yang terlalu pedas gitu ya. Begitu juga dengan asam. Tapi kalau makanan yang goreng-gorengan gitu, saya memang senang yang makanan seperti itu ya teman-teman. Saya tidak suka makanan yang direbus atau dikukus gitu ya. Saya lebih senang makanan yang digoreng gitu ya. Jadi itu juga pemicunya ya. Tapi yang lebih tinggi pemicunya itu adalah dari pola pikir saya teman-teman. Karena saya itu orangnya pemikir gitu ya teman-teman. Kalau ada sesuatu saya suka kepikiran gitu teman-teman. Saya tidak tahu ya apakah semua orang yang mengalami anxiety atau kecemasan memang mengalami ini, saya kurang tahu ya. Karena setiap apapun itu gitu ya saya pikirkan sampai akhirnya itu membuat saya jadi seperti stres sendiri gitu teman-teman. Kemudian nanti akan bermunculan segala sensasi gitu ya. Kemudian saya akan jadi pusing. Kalau saya terlalu banyak pikir gitu ya, saya akan pusing. Pikiran apapun gitu ya teman-teman. Jadi jangan kita terlalu fokus misalnya, oh kayaknya saya tidak cocok makan ini, tidak cocok makan ini gitu ya. Biasanya makan ini saya akan pusing atau mual. Coba teman-teman perhatikan juga ya, mungkin bisa jadi itu dari pikiran ya teman-teman. Karena kalau saya benar-benar yang paling tinggi itu dari pola pikir teman-teman. Itu juga misalnya gini, kita mau makan sesuatu nih, sebelum kita makan kita sudah berpikir duluan tuh, sudah cemas duluan, ini cocok apa enggak ya dengan lambung. Jadi gara-gara kita terlalu berpikir, jadi kita searching gitu ya, kita cari tahu. Kemudian ternyata itu ada yang bilang cocok, ada yang bilang tidak gitu ya. Jadi sementara yang ada saat itu yang tersedia itu makanan yang ada gitu. Dan kita dalam kondisi memang harus makan pada saat itu. Jadi dengan berat hati mungkin kita makan, kemudian kita kepikiran gitu. Coba kita coba kita rubah pola pikir kita. Apapun yang kita makan misalnya, cobalah dimakan saja, jangan terlalu dipikirkan gitu ya teman-teman. Karena masih banyak sih saya perhatikan juga ya dari teman-teman, sepertinya masih mungkin masih banyak mikir-mikir gitu ya teman-teman, kalau mau makan itu makan apa ya yang cocok gitu. Itulah alasannya kenapa saya belum pernah membagikan tentang menu-menu ya, menu apa yang cocok yang dimakan, yang boleh dimakan oleh penderita asam lambung dan gangguan kecemasan, dan apa yang tidak cocok gitu. Karena menurut saya teman-teman, apapun yang kita makan itu, kalau kita tidak berpikir yang negatif terhadap makanan itu ya pasti itu sehat gitu, baik untuk kita. Dalam tanda petik itu adalah makanan yang memang makanan yang boleh dimakan gitu teman-teman, memang makanan yang sehat gitu. Misalnya gini nih, teman-teman mau makan sayur sawi misalnya, itu kan banyak mengandung gas ya teman-teman. Itu kan sebenarnya juga kurang baik gitu ya kalau orang yang mengalami asam lambung. Tapi kalau misalnya memang itu menu yang ada pada saat itu, yang memang harus kita makan dan kita mampunya beli itu misalnya teman-teman, kita tidak mampu beli yang lain misalnya, ataupun kita
yang ada memang itu yang disediakan gitu ya. Ya udah kita makan, kita tidak usah berpikir yang macam-macam, kita makan aja gitu teman-teman. Kalau memang kita tidak berpikir yang aneh-aneh, nanti kita akan merasakan sendiri itu teman-teman. Dan ternyata nih kita tidak berpikir yang aneh-aneh nih saat kita memakannya, tapi tetap ada efek di tubuh kita gitu. Berarti ya udah, berarti ini memang tidak cocok. Ya lain kali ya kita hindari gitu aja teman-teman. Jadi jangan terlalu kita itu membuat apapun itu ya, dari makanan, dari apapun yang kita lakukan gitu, kita buat susah gitu teman-teman, kita buat sulit gitu ya. Jangan seperti itu ya, jangan kita mempersulit diri gitu ya. Karena gini ya teman-teman, kalau pengalaman saya, kita proses dalam kita penyembuhan diri itu tidak semudah yang kita bicarakan, kita katakan ya. Kita melakukan 3P, kemudian kita bisa dengan lancar gitu teman-teman melakukannya. Itu tidak seperti itu ya, butuh waktu, butuh perjuangan kita. Dalam arti perjuangan itu, misalnya teman-teman yang bekerja nih, belum tentu kan teman-teman itu bisa mengatur menu atau mengatur waktu makan gitu ya. Waktu makan teman-teman itu dengan tepat, dengan pas gitu ya. Jadi apapun yang memang kita alami saat ini, hari ini, oh ya hari ini saya kebetulan makan ini, tapi sebenarnya makanan ini kurang pas di lambung saya, atau tadi saya makannya agak telat hari ini, gimana ya, tadi pagi makannya sarapannya agak lambat, atau tadi siang, terus malam harinya kita kepikiran. Cobalah usahakan ya kita perbaiki lagi pola pikir kita. Jangan dipikirkan gitu, apapun yang sudah kita lakukannya hari ini ya biarkan saja, kita lakukan, kita lewati gitu teman-teman. Jangan jadi pikiran kita gitu ya teman-teman. Jangan terlalu terikat, misalnya oh iya kata si A saya makannya harus seperti ini loh, jangan sampai lambat, atau tidak boleh makan ini. Nanti kalau misalnya dalam proses penyembuhan ternyata saya makan ini, atau ternyata saya lambat makannya, itu nanti akan membuat asam lambung saya jadi naik lagi, kecemasan jadi muncul lagi. Jangan berpikir seperti itu ya teman-teman. Kalau memang apapun yang kita lewati hari ini ya kita lewati gitu teman-teman, kita lalui. Kalaupun ada efek dari misalnya tadi kita tuh lambat makannya di siang hari, tadi kita itu bocor gitu ya, kita tidak tepat waktu, jadi kita itu tidak mematuhi aturan yang sudah kita buat sendiri. Misalnya salah hari ini, pola makannya tidak benar nih, lalu kita malah harinya kepikiran gitu. Jangan teman-teman, cobalah ya belajar dari hal-hal yang sepele seperti ini ya, untuk menyembuhkan diri. Karena dari setiap kita ya teman-teman, kita ini kan berbeda-beda ya. Ada orang yang mungkin cepat sekali sembuh gitu ya, ada yang mungkin agak lambat, karena itu tergantung dari masing-masing orangnya gitu teman-teman. Saat mendengar atau membaca mungkin ada yang cepat memahami, menangkap, mungkin ada juga yang berulang kali dulu baru bisa memahami dan bisa mempraktekkannya gitu ya. Setiap apapun yang saya bagikan ke teman-teman ini adalah pengalaman saya ya teman-teman. Karena saya gini ya, dulu waktu saya proses penyembuhan diri, kalau misalnya saya melanggar pantangan makanan, misalnya yang saya tidak cocok makan sawi ataupun makan sayur terong misalnya ya, itu kan ada mengandung gas juga ya. Jadi saya makan di siang harinya, kemudian agak telat setengah jam saya makan siangnya gitu ya, terus malam harinya saya itu pasti kepikiran teman-teman. Itu yang membuat saya agak susah untuk menyembuhkan diri sebenarnya ya, bukan dari makanannya itu, sebenarnya dari pikiran saya.
Coba kalau memang sudah terjadi ya sudah gitu, biarkan besok kita usahakan jangan sampai kita telat makan lagi. Meskipun itu memang terasa karena kita sudah melanggar pola makan kita gitu ya, maksudnya kita makan makanan yang tidak harus kita makan karena tidak cocok di lambung. Kalau memang terasa efeknya di malam harinya ya tidak apa-apa gitu. Kalau memang jadi mual muntah, jadi kembung perutnya, ataupun mungkin jadi pusing, ya tidak apa-apa, biarkan saja gitu ya teman-teman. Ini sama dengan hal yang pernah saya bicarakan di video sebelumnya ya, diabaikan gitu ya teman-teman. Belajarlah dari hal-hal yang sederhana teman-teman untuk menyembuhkan diri itu ya. Jangan terlalu kita fokus ke proses penyembuhan yang yang benar-benar bisa langsung sembuh itu apa gitu, yang bagaimana gitu. Saya rasa itu memang semuanya butuh waktu gitu ya teman-teman, dalam kita menyembuhkan diri itu ya. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya maksud. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya muter-muter gitu ya teman-teman, mungkin agak berbelit-belit gitu ya teman-teman, tapi tujuan saya itu yaitu tadi, apapun yang kita makan, apapun yang sudah kita lewati hari ini, terus ada efeknya karena kita melanggar aturan kita, melanggar 3P, dilewati saja, diabaikan, besoknya ya kita lakukan lagi gitu, kita terapkan lagi 3P-nya gitu ya, maksud saya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu cerita kita kali ini. Kita lanjutkan di next video. Kalau ada saran dari teman-teman, misalnya mau cerita apa lagi ataupun buat video apa lagi, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Teman-teman jangan lupa like ya video ini, bagikan, dan saya berharap apapun yang saya bagikan ke teman-teman itu bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua. Semangat terus teman-teman, salam sehat, pejuang lambung sehat.